kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diki Maulana Haryanto, Diki Julian Pratama, Alvin Valian, Nuzulia Kurin Inmasiyah, dan Ikrimatus Soleha. Kami akan menjelaskan tugas kelompok 4 yang akan mempresentasikan migrasi aplikasi dari PHP natif ke PHP Framework. Untuk sesi pertama akan dibuka oleh Diki Julian Pratama. Oke, untuk tugas kali ini, Pak Teguh memberikan kami sebuah source code project PHP Native, di mana kami ditugaskan untuk melakukan migrasi ke implementasi PHP Framework. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan membuat ulang project tersebut dengan framework Code Igniter. Namun sebelum itu, kita akan coba dulu untuk melakukan running aplikasi pada aplikasi yang sudah disediakan. Untuk linknya mungkin teman-teman bisa cek pada kolom deskripsi di YouTube kita. Nah, dari link tersebut teman-teman bisa unduh, lalu pindahkan direktori file aplikasi ke dalam folder server kita. Kalau di sini kita akan pakai XAMPP ya, server XAMPP. Kita perlu pindahkan ke htdocs. Jadi XAMPP htdocs. Nah, setelah dipindahkan, kita akan bisa langsung nih untuk coba running aplikasi tersebut. Cara runningnya adalah dengan melakukan menjalankan command php serve localhost, karena kita akan menjalankan pada host lokal kita, lalu bebas kita mau pilih port keberapa. Di sini saya akan pakai port 3000. Jalankan. Nah, kita langsung bisa buka aja di localhost 3000 kita. Nantinya akan ditampilkan aplikasi PHP Native kita. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat sebuah form login. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam form ini ya. Masukkan username dan juga passwordnya. Nah, kalau kita coba untuk sign in, di sini kita akan mendapatkan suatu error, yaitu call to undefined function MySQL pconnect. Nah, kenapa ini dikatakan undefined? Karena kalau kita lihat pada source code bawaan, masih kita temukan adanya sintaks-sintaks dari MySQL. Sedangkan kita di sini memakai versi XAMPP terbaru, di mana pada XAMPP tersebut akan dijalankan dengan program PHP versi 7 ke atas. Dan itu tidak kompatibel dengan sintaks MySQL tadi. Nah, di sini kita perlu untuk mengubah sintaks MySQL tadi ke dalam sintaks MySQLi. Jika pada halaman tadi kita lihat function undefined MySQL pconnect. Nah, pada sintaks MySQLi itu kita bisa gunakan MySQLi connect. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk merubah semua sintaks ini. Kita cukup mengubah dari sintaks MySQL, kita ubah ke dalam MySQLi. Nah, setelah kita rubah semua, nah untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa langsung saja melihat hasil dari migrasi MySQL ke MySQLi pada halaman GitHub yang tertera pada kolom deskripsi YouTube. Nah, untuk mencoba menguji aplikasi tersebut apakah sudah jalan atau belum, setelah kita melakukan konversi tadi, jalankan saja pada URL pada repo GitHub dengan komen yang sama, php serve localhost dan juga portnya. Oke, kita mau coba cek ya, localhost 3000. Ini dengan aplikasi yang sama, hanya saja kita merubah sintaksnya dari MySQL ke MySQLi. Nah, kita sudah bisa masuk dan semua fitur bisa
diakses. Jadi intinya kita cukup mengubah dari sintak MySQL tadi yang sebelumnya. Di sini ada MySQL pconnect, lalu nantinya juga ada MySQL query untuk melakukan query CRUD. Ini kita juga perlu rubah ke MySQLi query. Nah, seperti ini. Oke. Dari sini intinya adalah jika pada query MySQL kita terdapat perbedaan pada atribut atau parameter yang digunakan ya. Jika pada MySQL variable connection berada pada atribut kedua, sedangkan pada atribut pertama diisi oleh query SQL-nya sendiri. Sedangkan pada MySQLi itu dibalik. Pada parameter pertama kita masukkan variable connection, dan variabel kedua baru diisi oleh string query. Mungkin cukup singkat untuk mencoba migrasi versi dari MySQL tadi ya. Mungkin setelah ini bisa jalan, dan kita juga udah bisa memasukkan data username dan password untuk login, sistem udah bisa menampilkan halaman. Nah, saatnya kita untuk memindahkan project ini ke dalam suatu project dengan framework. Nah, di sini kita juga akan membahas nih sedikit tentang bagaimana suatu framework bekerja. Dan mungkin rekan kita yang lebih ahli tentang konsep MVC ini, Mbak Nuzul, silakan untuk dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Mas Diki Julian Pratama. Jadi di sini saya akan sedikit saja menjelaskan mengenai konsep MVC yang biasanya digunakan dalam framework kode igniter. Oke, baik. Jadi dari penggunaan MVC di kode igniter sendiri sudah disediakan oleh framework tersebut ketika pertama kali menginstal framework tersebut. Untuk strukturnya sendiri bisa kita lihat di bagian folder app. Kemudian dapat kita lihat di sini ada beberapa folder yang akan menjadi pemeran utama di framework ini adalah controller, models, dan view. Itulah kenapa konsep ini disebut MVC, models, view, dan controller. Jadi penggunaan framework MVC ini sendiri bertujuan agar lebih terstruktur ketika melakukan penulisan code nantinya. Jadi konsepnya dapat kita lihat di layar ini. Untuk halaman yang tampil yaitu berupa view. Ini merupakan view dari halaman login. Untuk view halaman login ini pada penggunaan CI ini saya taruh di public karena merupakan halaman yang bisa diakses oleh umum. Barulah nanti kemudian setelah login, akan masuk ke halaman yang mana sudah disediakan di folder-folder view tadi. Sebentar.
Oke, bisa kita tes untuk masuk ke halaman menu. Nah, jadi halaman inilah yang merupakan bagian dari folder view tadi. Bagian dari view untuk admin untuk admin pada bagian index.php. Nah, ketika melakukan perpindahan halaman ke bagian barang, kita di sini dapat melihat beberapa data yang dapat kita edit atau kita delete. Nah, untuk melakukan pengeditan ini sendiri, logik-logik yang sudah kita susun dapat kita taruh di controller. Nah, apabila akan melakukan update pada database, akan beralih ke folder models untuk melakukan pengupdatean data di database. Kurang lebih seperti itu untuk MVC. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Nuzilia. Baik, untuk tambahan, kenapa sih kita harus pakai framework? Penggunaan PHP natif ini sendiri memiliki kekurangan yang bisa di-cover oleh kelebihan PHP framework. PHP natif dibangun atas dasar pemahaman programmer tersebut, maka belum tentu pemikiran programmer lain itu selaras dengan programmer yang merancang program pada awalnya. PHP natif tidak memiliki coding style konsistensi. Apabila sistem dikelola oleh programmer lain, maka akan ada perbedaan dalam penulisan source code program. PHP natif juga tidak memiliki security concern framework yang mengharuskan programmer membangun sendiri pengamanannya. Sedangkan PHP framework memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat membantu developer dalam membangun aplikasi, penerapan desain patterns yang memudahkan dalam rancangan, pengembangan dan pemeliharaan sistem, stability dan reliability aplikasi yang kita bangun lebih stabil dan handal. Framework juga dapat mendisiplinkan kita untuk menulis dokumentasi atas sistem yang kita bangun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih.